Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan di tengah malam yang sunyi dan dingin, saat semua orang terlelap dalam tidurnya, hanya ada Anda yang terbangun, lalu berwudu dan bersujud dalam sholat tahajud. Di saat itu, pintu langit terbuka, doa-doa naik ke hadirat Allah, dan setiap rintihan hati yang memohon rizki, serta kelapangan hidup didengar langsung olehnya. Namun, berhati-hatilah, jangan sembarang memilih surat, sebab Rasulullah SAW telah mengajarkan 2 surat pendek yang bila dibaca saat tahajud, menjadi wasilah terkabulnya segala hajat. 2 surat ini bukan sekedar bacaan, melainkan kunci rahasia yang membuat doa menembus hingga ke arsy-Nya. Apa 2 surat itu, dan keajaiban apa yang menyertainya? Mari kita ungkap bersama rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Semoga setiap perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan dan tulisan sholawat tersebut, kita diakui sebagai umat beliau dan kelak mendapat pertolongannya di hari akhir. Doa dan harapan saya, semoga seluruh sahabat yang menyimak video ini senantiasa diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan ketika malam telah larut, suasana sunyi menyelimuti rumah-rumah, hanya terdengar suara detak jam dinding. Semua orang terlelap, tenggelam dalam mimpi. Namun, di antara mereka, ada satu hamba yang bangun, berdiri dengan tubuh gemetar karena dinginnya malam, menengadahkan tangan, dan memanggil nama Tuhannya dengan penuh harap. Lalu, ia berwudu dan melaksanakan sholat tahajud dengan penuh kesungguhan. Lalu mengadu langsung kepada Rabbul Alamin. Sholat tahajud bukan sekedar sholat tambahan, tetapi sebuah rahasia agung antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sepanjang hidup beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 79, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini bukan hanya sekedar perintah, tetapi juga janji penuh kasih dari Allah. Barang siapa yang rela meluangkan sedikit waktunya di malam hari untuk bermunajat, maka Allah akan meninggikan derajatnya dan membuka baginya pintu-pintu rezeki yang tak disangka. Namun, ada satu rahasia besar yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Setelah membaca surat Al-Fatihah, pernahkah Anda bertanya, surat apa yang sebaiknya dibaca dalam sholat tahajud? Jangan asal memilih, karena Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan yang indah. Ada 2 surat pendek yang beliau ajarkan. Dan ketika surat ini dibaca dalam tahajud, doa lebih cepat diijabah, rezeki pun lebih mudah mengalir dengan izin Allah. Ingat sahabatku, setiap amalan yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas. Di baliknya ada rahasia, ada hikmah, dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung. Ketika Rasulullah SAW mencontohkan bacaan tertentu dalam sholat, itu bukan tanpa makna, karena di baliknya tersimpan keistimewaan besar yang bisa menjadi wasilah terkabulnya segala doa kita. Maka malam ini,
Mari kita renungkan dan pelajari rahasia itu bersama. Surat apakah yang dimaksud? Apa keutamaannya? Dan bagaimana cara mengamalkannya agar doa-doa dan hajat yang selama ini kita panjatkan dipercepat pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan satu detik pun, karena bisa jadi inilah jawaban dari setiap doa dan harapan yang telah lama Anda tunggu. Namun sebelum kita lanjutkan, mari sahabat sekalian, kita tundukkan hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan tuliskan hajat, cita-cita, dan doa terbaikmu di kolom komentar. Insya Allah, kita akan saling mengaminkan satu sama lain karena doa yang dipanjatkan bersama lebih cepat diijabah oleh Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang penuh hikmah dan inspirasi tentang seorang pemuda desa bernama Fahmi. Ia bekerja di toko kecil dengan penghasilan pas-pasan. Sementara beban hidup semakin berat, hutang menumpuk, orang tuanya sakit, dan hatinya hampir putus asa. Hingga suatu malam, Fahmi teringat pesan gurunya, "Jika engkau ingin Allah memudahkan urusanmu, bangunlah di sepertiga malam terakhir, dirikan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat, lalu bacalah 2 surat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, mintalah dengan hati yang tulus." Malam itu, dengan hati bergetar, Fahmi pun bangun. Ia berwudu, lalu sholat tahajud 2 rakaat. Dalam sujudnya, ia menangis lirih, memohon pertolongan Allah agar diberikan jalan keluar dari kesulitannya. Hari demi hari, Fahmi terus istiqomah menjaga amalan itu. Tahajud menjadi temannya di tengah kesunyian malam. Dan dalam waktu kurang dari 9 hari, tanda-tanda pertolongan Allah pun datang. Rezekinya mulai terbuka lebar, ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, hutangnya mulai terbayar, dan kesehatan orang tuanya berangsur pulih. Fahmi pun menyadari, semua itu bukan kebetulan, melainkan bukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa siapapun yang mengetuk pintu langit di waktu sepertiga malam, dengan sholat tahajud dan doa yang tulus, serta hati yang yakin, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui betapa agungnya sholat tahajud dan rahasia 2 surat pilihan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kini kita pelajari bagaimana cara mengamalkannya dengan benar. Yang pertama adalah waktu tahajud. Waktu terbaik untuk melaksanakannya ialah sepertiga malam terakhir, kira-kira mulai pukul 3 hingga menjelang subuh. Inilah saat yang penuh kemuliaan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, lalu berfirman, "Adakah di antara hambaku yang berdoa, maka aku kabulkan doanya. Adakah yang memohon ampun, maka aku ampuni dosanya." Yang kedua, niat dan rokaat pertama. Setelah berwudu dan berdiri untuk sholat, niatkan di dalam hati, "Usolli sunnatan tahajjudi rok'ataini lillahi ta'ala." Artinya, aku niat sholat sunnah tahajud 2 rokaat karena Allah Ta'ala. Pada rokaat pertama, setelah takbir dan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun. Yang ketiga, pada rokaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, lanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Keutamaannya sangat agung, pahalanya setara dengan sepertiga Al-Quran, meneguhkan tauhid dan menghapus dosa. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan surga bagi siapa saja yang membacanya dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, doa setelah salam. Selesai salam, jangan langsung beranjak. Duduklah sejenak, lalu membaca istighfar dan sholawat masing-masing sebanyak 33 kali. Karena inilah waktu yang mustajab untuk berdoa. Setelah selesai, barulah angkat kedua tanganmu dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang benar-benar tulus. Sampaikan seluruh hajatmu, entah itu tentang rezeki yang terasa sempit, hutang yang belum terbayar, kesehatan, ataupun doa terbaik untuk keluarga tercinta. Yang kelima, istiqomah adalah kunci terkabulnya hajat.
Rahasia terbesar dari amalan ini bukan hanya pada jumlah rokaatnya, tetapi pada konsistensi hati dalam melaksanakannya. Jangan hanya sekali lalu berhenti. Biasakan meski hanya 2 rokaat setiap malam. Sebab tahajud yang dikerjakan secara rutin jauh lebih besar nilainya di sisi Allah daripada ibadah yang dilakukan sesekali. Sahabatku yang dirahmati Allah, dengan cara yang sederhana ini, insya Allah doa-doamu akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 surat pendek ini bisa menjadi kunci terbukanya pintu langit bagi setiap doa yang Anda panjatkan. Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Karena itu, jangan biarkan malam Anda berlalu tanpa tahajud, walau hanya 2 rakaat saja. Bisa jadi, justru disitulah pintu rizki terbuka, hutang dilunaskan, yang sakit disembuhkan, dan segala hajat dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam beribadah, dimudahkan segala urusannya di dunia, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dijaga dari segala mara bahaya, hingga kelak dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa dukung terus channel Doa Sapar dengan cara like dan share agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan hidayah dari kajian ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.